بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله Insyaallah. Banyakan hafalnya, banyakan perhatian. Mudah-mudahan banyakan hafalnya ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin Kampung Gondang yang saya muliakan, bil khusus Ketua BKM Bapak Ustadz Heri Hasan dan seluruh jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, ada ibu? Ada? Ustadz kamu? Saya ngajar ngaji, masih ngajar ngaji. Masih ngajar. Alhamdulillah. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, malam ini ya saya berniat ingin mengkaji tentang fadilatul ilmi ya. Tujuannya apa hadirin? Supaya kita termotivasi ngajinya. Supaya kita tersugesti ngajinya dan kita semakin giroh ya, semakin semangat, semakin terengginas. Apa terengginas ya? Ya semangat ya, terengginas semangat ya, bukannya terengginas ya, semakin semangat mengajinya, belajarnya, sergap, makin sergap duduk di majelis ilmu. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kenapa nih malam kita kaji tentang fadilatul ilmi ya, supaya kita ini saudara tahu nih tentang keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Sebab ibarat kita ya, kalau saya boleh analogikan, ibarat ban yang kemarin-kemarin kita sempat libur nih, ban motor kita rada kempes nih ya, rada kempes nih. Hari ini malam saya pengen kompak lagi nih gitu ya, saya pengen kompak lagi biar makin kelang, makin makin keras ya, kelang semangatnya, keras semangatnya buat duduk di pengajian ya. Jadi di malam ya yang semestinya kita bahas tentang Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah di hadis yang selanjutnya, tapi di malam kita akan kaji, kita akan bahas tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, ada sebuah hadis dari baginda Rasul yang Rasul pernah bersabda, riwayat dari Abu Hurairah. Saya ambil dari kitab Qurratun Nasidah ya. Nah, karena di sini ada fadilah al-ilmu. Dalam kitab Qurratun Nasidah itu bab fadilatul ilmi, itu ada hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak lakopnya daripada Abdullah bin Sahr ya. Jadi nama aslinya Abu Hurairah Abdullah bin Sahr. Kenapa dia dipanggil dengan julukan Abu Hurairah? Karena sabanarinya diintilin kucing ya. Sabanarinya diintilin kucing. Abu Bapak Hurairah kucing. Abu Hurairah makan, kucing ikut makan ya. Abu Hurairah tidur, kucing ikut tidur. Abu Hurairah ke pasar, kucing ikut ke pasar. Abu Hurairah mandi, kucing juga ikut mandi. Mentau dah kalau Abu Hurairah lagi berhubungan intim, kucing bagaimana kira-kira? Bunyi ya. Dia minggir apa dia ngeliatin gitu ya? Wallahu alam ya. Nggak sampai ke situ kita bahas ya. Tapi yang jelas Abu Hurairah ini adalah sosok sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatin hadis. Dulu di zaman Rasul masih ada, itu ada yang namanya kalau kita sekarang namanya lembaga ya.
Nah, dulu namanya sufah ya. Sufah itu sekelompok orang yang ada di emperan-emperan masjid yang buka halaqah. Sekarang anggap dah muassasah yayasannya. Nah, mudirnya di zaman Rasulullah itu adalah Abu Hurairah. Dan sahabat Abu Hurairah ini Pak, sahabat yang jarang perang, yang jarang jihad fisabilillah, karena dikhususkan untuk Rasulullah, dikhususkan oleh Rasulullah untuk ngurusin pengajian. Oh gitu ya. Makanya beliau paling banyak meriwayatkan hadis yang diterima dari Rasulullah. Nah, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan atau mencari jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Orang yang berjalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Orang yang menuntut ilmu dipastikan kemudahannya untuk masuk ke dalam surga. Amin. Kok bisa? Ini hadis hadirin kalau kita nanti lebar-lebar ini, orang yang berjalan menuntut ilmu maka dimudahkan jalannya menuju surga, karena ilmu adalah sarana yang paling utama untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Betul nggak kira-kira? Betul. Orang pengen sempurna ibadahnya, orang pengen sempurna ibadah makhluknya, baik dia sholat, wudhu, istinja, puasa, dan ibadah yang lainnya, fondasi awalnya adalah ilmu. Kalau ilmunya ada, insya Allah ibadahnya benar. Betul kira-kira? Kalau ilmunya ada, insya Allah ibadahnya sempurna. Kalau ilmunya ada, insya Allah kemungkinan besarnya ibadahnya diterima oleh Allah. Dan kalau ibadahnya diterima oleh Allah, kemungkinan besar orang itu masuk ke dalam surga. Begitu tuh maksudnya, ya, begitu tuh, ya. Orang yang ibadahnya benar pasti pakai ilmu, Pak. Walaupun mohon maaf nih, kaulnya Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya, ya, itu pernah baca nggak tuh? Ada kitab Zubat ya, yang dikarang oleh Syekh Ibnu Ruslan. Beliau pernah mengatakan dalam syair Zubatnya, siapa orang yang beramal dengan satu amalan, laisa bi'ilmihi atau falaisa bi'ilmihi, fakul jawab dari man amilah amalan, dan tanpa didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbal, maka kata Imam Ibnu Ruslan, ibadahnya akan tertolak dan tidak akan diterima Allah. Sebenarnya kalau kita balikin lagi sama Syekh Ibnu Ruslan, emang yang menerima ibadah saya dia manusia apa Allah? Kan gitu ya. Sebenarnya nih kalau kita kembali lagi, karena hak prerogatif Allah untuk menerima atau tidak ibadahnya seseorang, kita manusia tidak punya hak untuk mengatakan diterima atau tidaknya. Tapi Imam Ibnu Ruslan langsung mengatakan mardudatun la tuqbal. Ini seakan-akan mengatakan kalau ibadah engkau sempurna dengan ilmu pasti diterima. Karena logikanya hadirin, orang yang ibadahnya pakai ilmu, dia tahu syarat rukunnya, maka dipastikan akan sempurna, dan kalau sempurna kemungkinan besar diterima oleh Allah. Atau nanti kebalikannya, orang yang ibadahnya tidak pakai ilmu,
dia nggak ngerti syarat rukunnya, dia nggak tahu yang namanya fardu-fardunya, dia nggak tahu yang namanya sunnah hayat dan sunnah abadnya, kemungkinan besar dia punya ibadahnya tidak akan sempurna. Kalau tidak sempurna, jangan harap diterima oleh Allah. Itu begitu tuh, ya. Itu begitu tuh maksudnya Imam Ibnu Ruslan. Contoh nih, contoh kecil. Orang kalau ini saya pas lagi nih ya, mungkin barangkali saya sempat sampaikan. Itu kan kalau kita bicara kitab fikih, taruhlah Safinah, Fathul Qorib, Sahih anak kemudian dah apalagi Iqna, apalagi Muhadzab ya, apalagi yang lainnya ya. Dalam kitab Safinah atau kitab Fathul Qorib itu kan furudul wudu kan 6. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Furudul wudu 6. 4 dari Quran, 2 dari ijma'ul ulama wal fuqaha. Mana yang 2? Yang dari ijma'ul ulama dan fuqaha, niat dan tertib. Substansinya furudul wudu cuma 4. Ya, biar paham ini. Furudul wudu yang substansinya itu 4 terdapat di dalam Al-Qur'an. Saya lupa surahnya. Ali Imran apa Al-Maidah? Kayaknya Al-Maidah ya. Itu kan 4 tuh ya, muka, tangan, kepala yang ada rambutnya, kaki. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Muka, tangan, kepala yang ada rambutnya, kaki. Ditambahkan oleh ijma'ul ulama wal fuqaha, hasil ijtihadnya para ulama-ulama, ditambahin 2 lagi tuh, niat dan juga tertib. Kenapa niat daripada masuk dulu? Karena kata Rasul, riwayatnya daripada sahabat Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal kudu pakai niat, Pak. Ya, kudu pakai niat. Nah, niat ini memang mahalluha fil qalbi, adanya dalam hati. Tapi talafut bil lisan, tidak hanya kejadian ya. Tapi talafut bil lisan mandubatun, disunahkan. Ya. Karena ada orang bilang lah, ngapain pakai musoleh, Allah juga tahu kita lagi sholat. Betul. Lu kata sholat aja Allah tahu, apalagi lu sholat. Betul ya kira-kira? Ini kan logikanya begitu. Tapi ulama kita ngajarin talafut bil lisan itu penting. Untuk apa? Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan i'anatul qalbi, untuk nolongin hati. Kenapa hati kudu ditolongin? Hati itu ya muqallibal qulub. Betul nggak kira-kira? Hati itu gampang berubah-ubah. Hati itu mutaghayyir, hati itu taghayyur. Entar A, entar B itu hati itu, ya. Makanya ulama ijtima'ul ulama ittifaqul fuqaha, talafut bin niyat adalah mandubah, dianjurkan atau disunahkan. Nah, kita bicara sekarang furudul wudu nih. Ntar ada kaitannya dengan ilmu. Orang yang wudunya aja enggak pakai ilmu, dengan yang wudunya pakai ilmu kelihatan nggak? Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Orang yang wudunya pakai ilmu dengan yang kagak pakai ilmu fikih kelihatan. Itu baru timbang wudu. Ya, baru timbang wudu. Belum lagi sholatnya. Nanti akan sholat ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, ada yang bilang 18. Ya. Nah sekarang furudul wudu kalau dia ngerti pakai ilmunya, insya Allah wudunya benar. Tapi kalau wudunya kagak pakai ilmu, ya Allah, ya. Karena wudu adalah syarat mutlak orang sembahyang. Betul nggak kira-kira? Orang pengen sembahyang wudu-wudu, kalau wudunya rapi, wudunya benar, insya Allah sembahyangnya benar. Kalau wudunya kagak benar, acak-acakan, udah dipastikan sholatnya kagak benar. Ini dalam kaidah usul fikih, lil wasail hukmul maqasid. Ya, lil wasail hukmul maqasid, la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sembahyang wajib, wudu jadi wajib juga. Nah, ini contoh. Ini biar kita kompak lagi di semangat kita bagaimana. Orang yang wudu
Saya nanya dulu dah sama jamaah. Lempengan jidat yang termasuk wudu dia basuh jidatnya doang kan, nggak kena rambut. Pertanyaan saya sah apa kagak? Kagak. Jawab. Sah apa kagak? Kagak. Nggak sah ya. Itu satu. Yang kedua, orang lempengan ngebasuh tangan, ghuslul yadain, ya ghuslul bukannya guslul. Kalau ghuslul itu mandi lah. Ya ini ya. Ghuslul mandi, tapi kalau ghuslul mau basuh. Wah hebatnya bahasa Arab tuh. Kalau dia bilang ghuslul, nawaitul ghusla mandi, tapi kalau natul ghuslu itu dia niat membasuh ya. Beda tuh ya, gara-gara doma fathah beda arti. Yang satu pakai doma, yang satu pakai fathah. Saya tanya nih, lempengan bapak-bapak melihat ada orang wudhu, lempengan tangan dibasuh, yang dibasuhnya sampai pergelangan tangan. Saya tanya di jamaah yang kita sering ngaji fikih di musola, kira-kira wudhunya seperti nggak sah ya? Kenapa nggak sah? Karena nggak sampai sih Sikut. Kenapa jidat doang nggak sah? Karena nggak kena rambut di kepala, benar? Betul. Nah, apabila ada orang yang model kayak begini, ya, ada orang yang model kayak begini, kita lihat di tempat wudhu, dia kagak memenuhi furudul wudhu, maka kita pastikan wudhunya tidak akan sah. Dan kalau wudhunya tidak sah, ujung-ujungnya sembahyangnya tidak sah. Kalau sembahyangnya tidak sah, bagaimana mau diterima? Betul gak kira-kira? Ayo tak kalau ngaji masuk. Betul gak kira-kira? Kalau sembahyangnya tidak sah, lantaran wudhunya tidak sah, maka dipastikan sholatnya tidak diterima. Ya. Jadi barometernya dari fikih udah kelihatan bang, udah kelihatan. Ente bagaimana lu terima? Kita bisa menghitung. Emang apa? Lo bisa nebak gua sholat gua kagak diterima? Lah ente sholatnya aja nggak karu-karuan, wudhunya aja dah. Ente udah kagak sah. Nah gimana ente terima? Ente so tahu lah, bukan apa-apa. Ukuran fikihnya ada, betul nggak? Betul. Iya. Coba kalau orang yang ngaji nih. Orang yang sering duduk di pengajian, ya, walaupun kitabnya barangkali cuma Safina, Fathul Qorib, ya kan, Takrib, ya, Habis Sujah dan lain sebagainya, salahnya, dia tahu kan, furudul-furudulnya tahu, ya, yang dia basuh bagian kepala kudu kenain rambut, walaupun kagak semua, andai kata separohnya udah sah. Bahkan Imam Romli mengatakan walau sya'rotan, walaupun cuma satu rambut, yang penting kena, udah sah. Ya, tapi kalau dia jadi pakai doang, nggak kagak sah. Walaupun sampai 10 kali juga dia basuh, nggak kagak sah. Ya, betul nggak kira-kira? Iya. Nah ini semua bapak-bapak kita dapetin pelajarannya di majelis-majelis ilmu. Betul nggak? Kita dapetin ilmunya di majelis-majelis ilmu. Ya. Ada yang mau nanya, ngawain pengajian pegel, ustaznya aja mesti ngaji udah datang. Ya, malah kopi kagak ada, gorengan kagak ada. Umpama bukan ini pengajian alamin, bukan. Alamin ada insyaallah pengajian. Ini umpama ada yang gitu. Enakan juga nonton di YouTube, tahuan ya. Di video-video pendek apa tuh ya? Iya. Pengajian udah wadek, ya udah pada bererok di situ, tinggal kita klik ruangan. Mau Hidayat, mau Abdul Somad, mau Piranda, yang Wahabi, mau ini itu ada. Saya bilang nih, saya balikin. Betul. Ente ngelihat media sosial yang berkaitan dengan ilmu ada manfaatnya. Tapi kalau ente muskil, paham muskil? Kalau ada yang muskil tentang ilmu yang ente dapetin di media sosial, pertanyaannya ente kemana mau cari jawabannya? Betul nggak? Ente kemana mau nanyanya? Betul nggak? Iya, itu yang ketahuan. Belum lagi tidak menggugurkan kewajiban. Orang baru gugur kewajiban menuntut ilmunya, bapak-bapak. Demi Allah, demi Rasulullah. Kalau kita udah bertalaki dengan guru, berhadap-hadapan, muwajahah, bertatap
baru ikut duhur. Walaupun cuma 1 jam, ya kita nonton YouTube dari bentuk Isya sampai bentuk subuh, kita ontot mulu itu yang mana kita ontotin. Kita bilangin, ya dapat ilmu insya Allah karena termasuk manfaul ilmi, ya sumber-sumber ilmu. Tapi mohon maaf belum gugur kewajiban, dosa kagak diampuni, ya. Tapi kalau di pengajian ilmu dapat, kewajiban gugur, dosa diampuni, betul kira-kira? Silaturahmi dapat, ya. Iya. Entar dalam hadis hadis Pak, ada hadis begini Pak. Kelar jamaah bangun dari pengajian, entar hadisnya begini. Itu ada suara dari arah langit, hati kayak hati ya, suara tanpa wujud. Cuman kita tidak tahu nih bentuk suaranya dan juga manusianya, tapi ada itu suara yang nada menadi, ya, menyeru kepada kita. Kumu bangunlah kamu sekalian, ini kata suara. Maghfuran lakum, kata kalian telah diampuni dosa-dosa kalian lantaran kalian duduk di majelis ilmu. Coba kalau kita nonton YouTube, nggak ada tuh suara. Bangunlah kalian, ya. Orang dia sambil rebahan, ya. Orang dia sambil nonton TV, orang dia sambil kopi, sambil merokok, ya. Betul nggak? Iya. Nah ini hadirin manfaatnya ya. Makanya ketua kalau bosan-bosan, ya. Iya. Nggak bosan-bosan yang ngebilangin kita, ya. Karena manfaatnya buat kita. Manfaatnya buat kita. Apalagi Pak, ada hadis Nabi dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah juga, ya. Itu bab hak, entah silakan dikoreksi. Rasul pernah bilang begini Pak, hasratan nas yaumal qiyamah, manusia yang paling rugi, manusia yang paling celaka. Siapa? Rajulun, seseorang amkanahu yatlubul ilma fid dunya walam yatlubhu, seseorang yang dia ada kesempatan untuk duduk di pengajian, yang ada waktu untuk hadir di majelis taklim, yang ada kesempatan bisa bareng-bareng duduk di musola untuk ngaji, walam yatlubhu, tapi dia kagak ambil kesempatan itu. Ini orang paling rugi. Malam Sabtu emang wayahnya pulang jam 5. Hari itu Jumat. Ini contoh ya. Menggerib ada di rumah. Ya. Beduk Isya ada di rumah. Ya. Padahal dia tahu tuh di Al-Amin ada pengajian. Ini malah lagi koreksi diri ya, siapa aja ya. Dia nggak kemana-mana kecuali nyari maisha lah ya, nyari nafkah ya. Dia nggak kemana-mana, cuma ngejoglong di TV ya, atau ya ngobrol-ngobrol dengan anak bininya ya. Dia tahu tuh ada pengajian di musola, tapi dia nggak manfaatin tuh. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan kagak nongol-nongol ke musola. Ini orang paling rugi nanti di hari kiamat. Alhamdulillah ya. Nah oleh karena itu hadirin ya, kita yang punya waktu ya, kita yang punya kesempatan ya, timbang 1 jam, paling lama juga 1,5 jam ya, kita duduk di pengajian ya, sambil kita kelar Isya ya, kemudian lanjut dengan rotibul atas ya, kemudian ngaji ya, berapa lamanya, ntar 9:30 kita berdoa ya, fadilahnya besar. Bahkan kata Abu Dzar Al-Ghifari pernah dibilangin sama Rasulullah, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, engkau duduk 1 jam untuk menuntut ilmu agama. Ini kata Rasulullah kepada Abu Dzar. Nama aslinya Abu Dzar itu namanya Jundub bin Junadah ya. Dalam Nashorul Ibad ada keterangannya. Nashorul Ibad ya, silakan baca. Nama aslinya Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah. Ya, diganti oleh Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, 1 jam engkau duduk di majelis ilmu, maka lebih utama daripada engkau sholat sunnah 100 rakaat. Betul gak kira? Nah sekarang pertanyaan saya nih, angkat tangan dah, ya termasuk saya kali ya.
Ada orang alamin yang sholat sunnah 100 rakaat tiap hari ada? Hah? Ada nggak kira-kira? Macam aja ya, oh ya. Jangankan kita nih yang orang awam, sekelas kiai saya rasa belum ada tuh. Ya, belum ada. Kecuali Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Tiap pagi sholat 100 rakaat. Ya, itu beliau tuh. Ya. Ukuran kita belum ada kayaknya ya. Kita mah jangan kata 100, yang 2-3 nya 11. Betul nggak gitu? Ya dia lagi maunya udah lama lewat, onkel pun nungguin malah lama banget, setengah jam 9 baru kelar dia. Kalau gua lapar banget belum kena nasi, 2-3 jadi 11, betul nggak? Saya rasa kalau ada yang 7 rakaat kali sudah terawih dia cari kali 7 rakaat. Makanya kagak ada ya. Kita kan cari yang enteng-enteng ya, yang enteng-enteng ya. Tapi orang yang duduk nih model kayak kita nih, insya Allah lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Itu kata Rasulullah, mau diamalin atau tidak ilmu yang kau dapatkan dari guru, maka pahalanya nggak dikurangi oleh Allah. Waduh, kayaknya Ustaz saya belum sampai nih ngamalin nih pelajaran yang tadi malam. Saya belum ngamalin, dah kapan-kapan aja. Mau diamalin nih, mau tidak, mau dipakai, mau tidak, itu kata Rasulullah pahalanya sama dengan orang sholat sunnah 100 rakaat. Alhamdulillah ya. Nah, ini malam hadirinnya nggak kerasa besok 9 kurang kita sama-sama memompak semangat kita ya. Jangan sampai kendor ya, karena begitu pentingnya orang yang menuntut ilmu agama ya. Nggak ada ruginya orang yang belajar ilmu agama. Sampai Nabi bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Orang belajar itu kata Rasulullah dianjurin dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Paham kira-kira? Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi, sampai dikubur ke liang lahat masih kita diajarin sama orang. Betul nggak kira-kira? Itu yang namanya talqin. Apabila nanti datang dua malaikat kepada kamu yang nanya, ya kan? Siapa Tuhan kamu? Siapa? Apabila malaikat datang ya kepada kamu dengan pertanyaan siapa Tuhanmu, maka jawablah dengan fasih Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Katakanlah dengan fasih Muhammad Nabi. Siapa apa agamamu? Islam. Siapa temanmu? Ikhwan muslimin wal muslimat. Apa kitabmu? Al-Quran. Itu kan ngajarin kita, betul nggak? Ambil segitunya tuh ya. Makanya jangan berpikir gue mulai tua udah 70 kayaknya udah ini dah, udah malas gue ngaji ya, udah pegel kalau dulu udah rada-rada kurang dengar, biarin. Mau dengar kayak mau kagak, mau capek kayak mau kagak, kita duduk, yang penting hadir aja ya. Mau dapat mau kagak tuh ilmu, mau kita amal mau kagak, udah yang penting duduk aja. Ya, iya. Ustadz ngebet kita ngebet ya. Ustadz itu tidak duduk. Kan gitu ya. Namanya nanya, bagaimana lu yang gua pakai tahu gua hanya ngebet aja, yang penting ukur kewajiban kan gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Mau paham kan mau kagak ya, ngebet aja udah. Karena kalau mengenal Muslim itu tuh kita tutup lagi kitab jadi kan. Iya. Nanya temennya udah. Yang penting gua paham dah. Paham aja udah ya kan. Mau paham kagak urusan nomor 17. Yang penting kita duduk di paham. Nah hadirin yang mas kalian yang saya muliakan ya, barangkali itu yang saya sampaikan berkaitan dengan fadhil ilmi yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita ya, tambah semangat, tambah motivasi, dan mudah-mudahan tambah berkah apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal. Sebelum saya tutup, saya kutip lagi nih sebuah hadis ini bagus nih, baru saya baca. Man sholla as-sholata ma'al jama'ah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamullah wa amila bihi a'tahullahu ta'ala sittatu asya'. Ini kata-kata Rasulullah ya, riwayat dari sahabat Anas juga. Siapa orang yang sholat berjamaah, tadi bapak sholat berjamaah Isya ya?
Wajalasa fi halaqatil ilmi, kemudian duduk di halaqah. Ini namanya halaqah ya. Ini namanya halaqah ya. Macam kayak riunan lah gitu ya. Ini halaqah namanya. Wa sami'a kalam Allah, dan dia mendengarkan kalam-kalamnya Allah ya, termasuk ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan ilmu syariat, karena pengambilannya pasti dari Al-Quran, dari hadis Nabi. Wa amila bihi, kemudian diamalin tuh yang dia dapetin di halaqatul ilmi ya, halaqah ilmu. Atahullahu ta'ala, Allah akan berikan kepadanya sittatu asya'ah, 6 perkara. Simak nih ya, mudah-mudahan kita tergolong di antaranya. Amin. Yang pertama, arizku minal halal. Allah akan berikan rezekinya, rezeki yang halal dan berkah. Enak kira-kira nih. Udah dapat rezeki yang halal, udah begitu rezekinya barokah. Betul kan? Ya, rezekinya halal barokah. Andai kata bukan rezeki duit, mudah-mudahan rezeki yang lain yang Allah kasih. Wah, kayaknya rezeki belum ketemu nih, tapi Allah kasih nih rezeki sehat, rezeki ilmu, rezeki pergaulan dengan orang-orang soleh, rezeki pengalaman, ya rezeki yang lain yang barangkali rezeki uang Allah nggak kasih, tapi rezeki yang lain Allah kasih. Itu satu. Yang kedua, wa yanjuwa min adzabil qabri, Allah akan selamatkan daripada azab kubur. Wa yu'ti kitabahu biyaminihi, dan Allah berikan kitabnya dari arah kanan. Nanti Pak ya, itu di akhirat kita model ngasihnya Allah ada 3 ya. Ada yang model ngasihnya lewat tangan kanan, ada yang model ngasihnya lewat tangan kiri, ada yang model ngasihnya lebih parah lagi, kiri kagak, main lempar dari belakang. Waduh, ini udah kacau nih. Kalau bahasa kita makan nih, kita perlu kan begitu ya. Dangkalan sialan lu, sialan dangkalan begitu ya. Ini orang kalau dilemparnya dari belakang nih, udah cilakan 16, bukan lagi 12, cilakan 16 ya. Dilemparnya dari belakang ya. Ada 3 model tuh. Ada 3 model Allah ngasih kita buat nanti manusia di yaumul kiamat ya. Kita pengennya apa tuh? Dikasihnya dari arah kanan, dari tangan kanan ya. Makanya kalau bisa Pak, doa wudhu walaupun bukan dari Rasulullah, ini karya ulama, pakai tuh. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Apa lagi ya, itu di Turunan Melayu ada tuh. Kalau kita ngaji masih sama ustaz-ustaz kampung tuh ada jadi itu. Ayo kalau pengen basuh tangan, dibacain ya kan, Allahumma apa tuh ya, ya Allah. Kalau tangan apa? Allahumma a'tini, pokoknya kalau tangan dalam gitu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kalau kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali aw min wara'i zahri. Kaki, Allahumma tsabbit qadami ala sirat ya. Jidat, Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar ya. Jadi Allahumma inni a'udzubika minas sukmi wal halaqah. Tangan tuh, Allahumma inni a'udzubika minas sukmi wal halaqah. Ya Allah, saya berlindung daripada kesialan dan tukang bikin rusak di tangannya. Tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasir. Apa kira-kira? Enggak, enggak. Kenapa? Itu penting tuh Pak ya, kita minta supaya dikasih kitab kita dari tangan kanan. Oh, yang kedua. Yang ketiga, orang yang duduk di majelis ilmu setelah dia sholat berjamaah, wa yamurru ala sirat al-barqil khatib, nanti lewat di atas sirat bagaikan kilat menyambar. Ya Bang, ya. Orang melewatin sirat itu tergantung amalannya. Ada bagaikan kilat menyambar, itu kelasnya orang-orang anbiya wal mursalin, syuhada was sholihin. Ada yang kayak orang lari ya karena amalnya cakep,
Ada yang kayak orang jalan juga amalnya bagus. Ada yang kayak orang ngerangkang mendingan kalau dia sampai, ya. Ada yang sambil ngisok, ada yang sambil gelantungan udah mau nyampe nyemplung juga, ada yang begitu ya. Tergantung amalannya ya. Nauzubillah yang gelantungan ya. Waduh, malah kayak rambut kiblat tujuh ya. Ya Allah. Nah, orang yang duduk di majelis taklim telah dia sholat berjamaah, menurut keterangan hadis, insya Allah lewat di atas sirat bagaikan kilat menyambar. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya wa yahsyuru ma'an nabiyyin, bakal dikumpulkan bersama para nabi. Yang selanjutnya wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan nanti dalam surga satu gedung istana dalam surganya Allah, min yaqutihi hamra lahu arba'una baban, yang terbuat daripada mutiara merah, arba'una baban, yang itu istananya kata Rasulullah punya 40 pintu. 40 pintu ya. Jadi 40 pintu ini mungkin sama dengan orang yang punya bidadari 40 bidadari kali ya. Ya, iya, pintu atau bidadari A kan gitu ya. Iya, buat masuk ke kamar ya. Macam itu Pak. Ya. Iya, enak apa itu? Enak ya? Ya, satu penghuni surga kalau bidadarinya 4 ya. Itu asal kuatnya membayar. Cuma di sana kan disediain jamu kopi Pak ya. Ya Allah, dipakai perawan lagi. Benar-benar nih Pak. Bidadari surga itu hurun mutajawizun, ya, adalah bidadari yang selalu suci, ya. Hurun yang gak pernah haid, ya. Dipakai perawan lagi, ya. Iya, dan gak pernah melahirkan, gak pernah bunting ya. Iya, ya. Iya, gak ada KB di sana, KB ya. KB dunia ya. Nah itu hadirin ya, keistimewaan ya. Kita surga dah kita ya. Keistimewaan orang yang duduk di majelis ilmu kelar dia sholat berjamaah. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah semangat kita, jangan sampai kendor, dan mudah-mudahan syiarnya pengajian kita jalanin setiap malam Sabtu dengan niat yang rapi, niat yang benar semata-mata untuk belajar menuntut ilmu, litarkil jahli. Kita doain juga mudah-mudahan guru-guru kita ya biar pada sehat, biar bisa amin ya, biar pada diberikan kekuatan lahir batin, membimbing ngajarin ilmu-ilmunya kepada kita biar manfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Barangkali itu yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita amalin. Amin ya Rabbal alamin.